Pagi. Masih semangat ya? Semangat. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Iya. Baik, boleh dibuka PPT-nya yang sudah di-share di HP masing-masing. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai SPL PV, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sebelum SPL PV itu kalian sudah mempelajari di SMP itu SPL SV ya, sistem persamaan linear 1 variabel. Nah, setelah SPL SV itu ada perluasan menjadi SPL PV dan SPL PV. Jadi ada persamaan linear 1 variabel, 2 variabel dan 3 variabel. Gimana tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu boleh dibuka tujuan pembelajarannya di PPT yang sudah di-share. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pengajuan beberapa permasalahan. Jadi nanti saya akan memberikan permasalahan 1, 2, dan 3. Kalian akan dapat membedakan antara SPLBV dan SPLTV itu apa. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok pada LKPD, siswa dapat menyusun bentuk SPLTV. Dan yang terakhir, tujuan terakhir yaitu setelah kalian melalui tugas berkelompok, siswa dapat membuat suatu permasalahan dan menyusun permasalahan yang kalian buat itu dalam bentuk SPLTV. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat SPLTV dalam kehidupan sehari-hari itu? Ada yang tahu? Jadi manfaatnya SPLTV kan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama itu dapat menentukan nilai tunggal dari sebuah variabel. Nah, apa maksudnya? Jadi kalau misalkan namamu siapa? Wanda, kamu? Raisa. Nah, misalkan Wanda membeli 2 pulpen dan 3 pensil dengan harga sekian. Terus Raisa itu beli 1 pulpen dan 2 pensil dengan harga sekian. Nah, kalian kan nggak tahu 1 biji pulpen dan 1 biji pensil itu harganya berapa. Nah, melalui sistem persamaan ini kalian akan mengetahui berapa sih nilai dari variabelnya itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan suatu permasalahan dan mengerti keuntungan jadi manfaat yang kedua yaitu membantu menyelesaikan suatu permasalahan dan mengerti tentang keuntungan dari sebuah penjualan. Jadi kalau kalian tahu kan misalkan ada sebuah pabrik memproduksi beberapa produk gitu kan. Nah, mereka itu juga menggunakan sistem persamaan ini. Kenapa? Karena dia sudah tahu kira-kira tuh berapa produk yang kita akan jual untuk mencapai laba yang tertinggi gitu. Jadi suatu perusahaan itu akan mendapatkan profit yang lebih banyak. Jadi nggak akan rugi. Itulah manfaat dari SPLTV. Siapa namanya? Nomor 1, sebuah perusahaan buku menggunakan 2 alat utama yaitu metal dan fosfat. Untuk membuat baju buku yang berbeda, buku jenis A membutuhkan 2 unit fosfat dan 6 unit metal, sedangkan buku jenis B membutuhkan 4 unit fosfat dengan 3 unit metal. Keuntungan dari 1 part buku A dan $5 dan 1 part buku B adalah $12, sedangkan perusahaan memiliki persediaan 24 unit fosfat dan 30 unit metal. Nah, jadi problem yang pertama kita mengetahui bahwa suatu perusahaan itu memproduksi berapa buku? Berapa jenis buku? 2. Nah, 2A dan B. Nah, masing-masingnya membutuhkan berapa bahan? Masing-masingnya membutuhkan berapa bahan? Buku A itu membutuhkan berapa bahan? 2. Nah, 2. Masing-masingnya kan 2. Udah ya, kata kuncinya berarti problem 1, 2 produk dan 2 bahan.
problem yang kedua silakan dibaca. Problem 2. Seorang petani telah menyisihkan 16 ha tanah untuk dibagi menjadi dibagi menjadi 3 peta. Satu untuk anggur, satu untuk kentang, dan satu untuk selada. Setiap tanaman memiliki persyaratan khusus untuk tenaga kerja dan modal. Setiap tanaman juga memiliki keuntungan yang berbeda per hektarnya. Kapasitas lahan 18 hektar, $540 modal, dan 48 jam kerja. Nah, di problem kedua kita mendapatkan apa aja di situ? Ada sepetak tanah kan? Ya. Dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama digunakan untuk anggur, kentang, terus selada. Nah, masing-masing ini kan punya jam kerja sendiri. Misalkan untuk mengurus lahan anggur ini berapa jam kerja sendiri, modalnya ada sendiri, seperti itu kan. Jadi apa yang membedakan antara problem 1 dan problem 2? Kalau problem 1 itu menggunakan SPLDV atau SPLTV tadi? DV, karena 2 variabel ya. Kalau yang problem yang kedua, karena ada 3 variabel. Selanjutnya ada yang mau membaca problem yang ketiga? Membaca? Ya, silakan. Problem 3. Sebuah tempat wisata mempunyai 3 lahan parkir. Lahan parkir pertama memuat X unit kendaraan, lahan parkir kedua memuat Y unit kendaraan, lahan parkir ketiga memuat Z unit kendaraan. Jumlah kendaraan di lahan 1 dan 2 sebanyak 110 unit. Banyak kendaraan di lahan pertama adalah 22, kurangnya dari banyak kendaraan lahan 3. Jika 1/6 dari banyak kendaraan di lahan 3 sudah pergi, banyak kendaraan di lahan 2 dan lahan 3 menjadi sama banyak. Nah, untuk problem yang ketiga ini kira-kira menggunakan SPLDV atau SPLTV? SPLTV. Nah, dari problem ketiga ini kalian akan mendiskusikan berapa sih nilai variabel setiap lahannya. Kan tadi ada 3 lahan parkir. Tapi kan kita belum tahu lahan parkir yang pertama, kedua, dan ketiga itu memuat berapa kendaraan. Nah, itu akan kalian pecahkan dalam kelompok kalian. Nah, setiap kelompok berisi 4 siswa. Karena ini ganjil ya, jadi 5. Kamu maju ke sini. Ketiga. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kalau saya panggil kelompok 1, kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, ya kelompok 3 temukan, kelompok 4 ya. Kelompok 1, 2, 3,
Coba yang pertama, yang 31. X plus Y sama dengan 110 dari mana? Itu kan apa? Jumlah unit Lahan parkirnya. dua. Nah, itu 110 ya. Lahan parkir yang pertama juga sama dengan lahan parkir yang ketiga dikurangi 22. Nah, apakah ada yang beda jawabannya dari yang ini? Kamu boleh tenang juga. Coba kamu yang laki-laki. Coba. Coba kita lihat untuk yang kelompok 1 dan kelompok 5. Apa kira-kira yang membedakan antara kelompok 1 dan 5? Jawabannya sama-sama kan? Eliminasinya. Apa yang membedakan? Nah, caranya kalau yang ini kan awalnya X sama dengan Z min 22. Dia kalau yang itu yang kelompok 5 itu X-nya dirubah menjadi X min Z sama dengan min 22. Dengan ini didiamkan saja menjadi X sama dengan Z min 22. Silakan yang mau maju. Rino membeli 2 pulpen, 2 pensil, 1 penghapus seharga 11.000. Benny 1 pulpen, 2 pensil, 1 penghapus 8.000. Wahyu
Membeli 1 pulpen, 3 pensil, dan 2 penghapus harganya 9.000. Sehingga dapat ditulis sistemnya seperti ini. Jadi pulpen itu divariabelkan menjadi X, pensilnya divariabelkan menjadi Y, dan penghapusnya Z. Apakah ada contoh yang lain? Mungkin mau menunjukkan contoh dari kelompoknya? Untuk kelompok 4, membuat contoh misalkan Raka, Bima, dan Gilang ketika istirahat membeli beberapa jajan. Raka membeli 2 risol mayo, 2 cilok, dan 2 es untuk titipan temannya seharga 14.500. Kemudian Bima membeli 1 risol mayo, 3 cilok, dan 1 es seharga 15.500. Sedangkan Gilang membeli 1 risol, 2 cilok, dan 2 es harga 15.000. Sehingga dapat ditulis seperti ini. X ini mewakili apa? Risol mayo. Untuk yang Y mewakili cilok. Untuk yang Z mewakili es. Nah, dari sini kita bisa, dari tugas 1 dan 2 kita bisa tahu kan, kita itu bisa mencari nilai dari suatu variabel itu menggunakan SPL, TV, atau SPL, tergantung dari jumlah variabel yang kita buat. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 di-upload secara sederhana. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari bahwa apa yang membedakan dari SPL BP dan SPL TV itu dari variabel dan jumlah sistem persamaannya. Kemudian untuk tugasnya akan saya kirim melalui Google Form untuk kalian mengerjakan. Nanti cara-caranya bisa kalian foto kemudian diupload di dalam Google Form tersebut ya. Nah, untuk minggu depan kita bisa belajar mengenai metode untuk menyelesaikan SPLTV ini dengan cara yang lain. Ada cara matriks, dengan cara grafik juga ada. Jadi saya harap kalian bisa mempelajari itu sebelum pelajaran minggu depan. Saya akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.